one, go! Welcome to Sabrina Channel. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Sabrina Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang model pembelajaran IPS berbasis pemecahan masalah. Nah, teman-teman semua sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan IPS? Biasa kita mengenal IPS dengan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau biasa yang kita kenal dengan IPS adalah bidang studi yang memadukan berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, maupun antropologi. Nah, IPS ini adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, budaya, ekonomi, politik, serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam suatu pembelajaran, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya pendekatan, strategi, model, maupun metode. Tapi, apakah keempat itu memiliki arti yang sama? Ya, artinya terlihat sama. Nah, namun yang sering terjadi, kita sering melakukan kesalahan. Kita sering menganggap bahwasanya model maupun metode itu memiliki arti yang sama, tapi sebenarnya berbeda. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pendekatan dalam suatu proses pembelajaran? Jadi pendekatan itu dia sebagai konseptual dasar, yang namanya sudah konsep berarti pemikiran, konsep sudut pandang seorang guru, tolak ukur guru lah, tolak ukur guru. Nah, jadi pendekatan itu adalah tolak ukur guru guna untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang dimana pendekatan ini dia nantinya akan membentuk suatu tujuan pembelajaran dengan cara apa? Nah, dengan cara strategi. Jadi nanti turunlah pada strategi. Apa strategi pembelajaran ini? Nah, strategi pembelajaran ini dia maknanya, cakupannya itu lebih luas dari pendekatan tadi. Strategi ini dia lebih mengarah kepada tata cara atau langkah-langkah apa yang perlu digunakan seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, maka disitulah diperlukan adanya model dalam suatu pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran itu adalah kerangka yang sudah disusun oleh guru dari awal sampai akhir. Guna untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan di model ini dia sudah termasuk ke dalam strategi, metode, maupun pendekatannya. Nah, jadi model pembelajaran ini ibaratkan sebagai acuan komunikasi dalam suatu pembelajaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Metode pembelajaran itu adalah cara guru untuk mengimplementasikan model yang sudah dipilih tadi. Nah, jadi ketika guru sudah membentuk pendekatannya seperti apa, lalu guru sudah menyusun strateginya, lalu setelah menyusun strategi, berpindah kepada model. Nah, setelah guru memilih model, lalu turun ke metode. Guru mengimplementasikan model pembelajaran yang sudah dipilih ke dalam metode. Jadi metode ini lebih ke cara guru untuk mengimplementasikan pembelajarannya. Bagaimana cara guru untuk menyampaikan menyampaikan suatu model pembelajaran yang sudah dipilih. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang biasa kita singkat dengan sebutan PBL dalam pembelajaran IPS adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks utama agar siswa dapat belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, dalam model ini siswa dihadapkan pada masalah yang autentik dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian secara aktif mengidentifikasikan, menyelidiki, dan mencari solusi dari permasalahan yang ada, baik itu dikerjakan secara individu maupun dalam bentuk kelompok. Jadi, model pembelajaran pemecahan masalah ini atau PBL ini adalah model yang mengaitkan kehidupan sehari-hari siswa. Bagaimana siswa itu bisa mencari atau menyelidiki suatu permasalahan yang ada. Nah, setelah permasalahannya didapatkan, lalu siswa akan berpikir nih, apa solusi dari permasalahan tersebut? Nah, seperti itu. Jadi, model PBL atau Problem Based Learning ini, dia mengaitkan materi ke dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip dari model pembelajaran Based Learning atau PBL? Jadi prinsipnya itu adalah yang pertama, dia berpusat pada peserta didik, siswa yang aktif untuk mencari, menemukan, dan membangun pengetahuannya sendiri. Nah, jadi permasalahan nyata dalam pembelajaran pun dimulai dari masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan pembelajaran mandiri dan inquiry. Pembelajaran itu dia bersifat mandiri atau inquiry. Mereka yang mencari sendiri. Apa masalahnya? Apa solusi yang dapat diberikan? Lalu nanti mereka akan
berdiskusi, berkolaborasi seperti itu. Jadi model ini dia lebih menekankan kepada peserta didik. Dia berpusat kepada peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, setelah penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, muncul nih pertanyaan. Bagaimana sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS dengan pendekatan pemecahan masalah, agar siswa itu lebih aktif dalam berpikir kritis dan analitis. Sebelum kita merancang dan menerapkan model pembelajaran PBL, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, pendekatan apa yang perlu kita lakukan untuk menerapkan PBL ini. Yang pertama, pastinya kita harus mengidentifikasikan terlebih dahulu masalah apa yang mau kita angkat, masalah apa yang mau kita ambil. Contoh dari lingkungan sekolah, anak-anak masih banyak yang membuang sampah. Nah, misal kita bisa mengkasih atau mendorong nih peserta didik. Di sekolah kita ini masih banyak ya teman-teman kita yang tidak peduli dengan sampah. Nah, lalu mereka akan mendapatkan suatu permasalahannya. Selanjutnya, mereka akan menganalisis nih, apa penyebab dari mereka suka membuang sampah sembarangan gitu. Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Nah, setelah mereka mengetahui masalahnya, penyebabnya apa? Contoh mungkin penyebabnya, oh, tidak adanya tong sampahnya sangat minim atau jauh dari kelas. Jadi mereka malas untuk membuang sampah ke tong sampah. Jadi mereka buang aja di situ. Nah, mungkin itu penyebabnya. Lalu mereka akan berpikir nih, yang ketiga kita harus tahu solusi dari permasalahan yang ada. Apa solusinya? Nah, mungkin bisa kita buat ini aja ya. Kita buat mading. Nah, dalam mading itu ada poster. Setelah siswa atau peserta didik itu mencari solusinya, lalu evaluasi. Nah, dievaluasi dengan cara apa? Presentasikan ke kelas hasil dari yang mereka kerja. Mereka presentasikan, jika ada kekurangan atau kesalahan, nah itulah yang bisa guru perbaiki. Pendekatan dalam pembelajaran IPS itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan masalahnya terlebih dahulu. Terus yang kedua, mengenali apa penyebabnya, analisis permasalahannya. Yang ketiga, kita harus mencari solusi. Setelah mendapatkan solusi, baru evaluasi. Nah, selanjutnya bagaimana nih cara kita merancang model pembelajaran problem based learning ini? Cara merancangnya yang pertama, kita harus perlu adanya RPP. Nah, pasti seorang guru sudah tidak asing lagi dengan yang namanya RPP. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana dalam RPP tersebut sudah ada waktu yang digunakan selama proses belajar, model apa yang digunakan, metode apa yang bisa kita kaitkan dengan materi yang nantinya akan kita bawakan. Nah, di situ sudah ada. Di RPP itu sudah tercantum semua. Makanya seorang guru itu perlu sekali, sangat-sangat perlu RPP. RPP itu harus ada dalam suatu pembelajaran. Agar apa? Agar kelas itu dapat kondusif, teratur gitu, terstruktur. Karena ya dalam RPP itu sudah tercantum semua, sehingga kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Kalau waktunya itu berkurang atau waktunya mungkin di dalam penjelasan materi kebanyakan makan waktu nih, sehingga tanya jawab kepada siswa sangat sedikit. Nah, jadi kita tidak tahu cara mengukur kemampuan siswa sudah sampai mana. Nah, seperti itu. Jadi RPP itu sangat dipentingkan. Lalu, ketika kita ingin merancang suatu permasalahan, kita bisa menggunakan tahapan model problem solving. Yang pertama, orientasikan dulu masalahnya. Sajikan permasalahan secara nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Lalu kita merumuskan masalah. Ajak siswa untuk mengidentifikasikan atau merumuskan inti dari permasalahannya. Apa nih masalah yang bisa kita ambil? Nah, setelah mereka sudah merumuskan masalahnya tadi, lalu mereka mengumpulkan datanya dengan mencari berbagai sumber, dari buku juga boleh, sumber dari buku, wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu analisis datanya. Siswa membandingkan, menilai dan menyimpulkan permasalahan apa yang dapat mereka cari solusinya. Lalu masuklah ke solusi ini, diskusikan dengan teman kelompok. Setelah mereka mendiskusikannya, lalu dapat solusinya, yang terakhir adalah siswa mempresentasikannya. Nah, sebenarnya rancangan ini sama seperti pendekatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun yang perlu diingat, dalam merancang suatu model pembelajaran, harus kaitkan dengan metodenya. Metode apa yang cocok? Mungkin metode yang cocok itu kerjasama kelompok. Karena dengan mengaitkan metode kelompok ini, mereka akan lebih terbantu dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin seperti yang tadi juga, kawannya ada yang menyelesaikan solusinya, masalahnya dari teman yang lain, lalu nanti kamu cari solusinya ya. Nah, jadi harus saling berbagi ide, bertukar pikiran, seperti itu. Dalam merancangnya kita perlu mengaitkan metode. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah metode yang dapat digunakan itu cuman metode kelompok? Jawabannya tidak ya. Banyak metode yang bisa kita pakai untuk mengaitkan model PBL ini. Metode yang bisa kita pakai salah satunya yaitu metode inquiry, yang dimana siswa menyelidiki, mengidentifikasikan masalahnya apa, mencari solusinya apa. Nah, disinilah kita bisa dapat membentuk karakter berpikir kritis mereka. Contohnya kita mau menganalisis, mengapa ya kita ajukan pertanyaan. Anak-anak
Mengapa ya? Kalau kalian perhatikan, pasar-pasar yang ada di daerah rumah kalian itu sudah sepi pengunjungnya. Seperti bahasanya kita tuh pajak ya, pajak pasar gitu. Nah, pasar itu sudah sepi pengunjungnya. Ada yang tahu nggak kenapa dan apa penyebabnya? Nah, di situ kan mereka mulai berpikir, iya ya, pasar-pasar sekarang itu sudah mulai sepi, pasar-pasar tradisional yang ada di rumah saya itu udah mulai sepi pengunjung. Kenapa ya? Di situ kan mereka mulai berpikir, apa penyebabnya? Nah, mungkin ada yang menjawab, oh, mungkin Bu, kemungkinan pasar-pasar tradisional itu sepi dikarenakan sekarang kan sudah ada HP, Bu. Biasa itu mama saya pesannya di Shopee aja, Bu, lebih gampang, lebih mudah. Kita tinggal tunggu paket kita datang. Lalu kita nanti membayarnya. Bisa juga, Bu, kita mentransferkan uang itu melalui HP. Saking canggihnya, jadi mama nggak perlu lagi, Bu, ke pasar-pasar tradisional, cari sana ke sini, cukup lihat handphone saja. Nah, di situ kan kita mengaitkan tuh ya nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang mungkin sudah mereka jumpai atau mereka kenali gitu. Selain metode inquiry, metode apa lagi yang bisa kita libatkan ke dalam model PBL ini? Salah satunya yaitu ada metode berbasis studi kasus. Maksudnya seperti apa? Metode ini mengaitkan suatu kasus. Kita cari permasalahannya apa? Apa ya permasalahan yang cocok kita angkat ke dalam kehidupan sehari-hari siswa? Mungkin anak-anak apa sih masalah yang ada di rumah? Apa yang pernah kalian lihat? Coba, jika ada masalah, coba berikan apa permasalahan tersebut biar kita cari solusinya secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Misal ada anak yang menjawab, oh di rumah saya Bu banyak debu Bu, karena banyak truk-truk itu lewat mengangkut pasir juga, sehingga debu-debu yang ada di pasir itu berterbangan Bu ke pasar. Apalagi Bu, rumah saya di depan pasar, jadi debunya itu banyak banget Bu, sampai saya tuh sesak terkadang menghirup debunya. Permasalahan sudah dapat, ayo kita rundingkan, kita identifikasikan, kita cari solusinya secara bersama-sama kepada peserta didik. Apa solusi yang bisa kita berikan terhadap masalah yang sudah dipaparkan temannya tadi? Ayo, di antara kalian, adakah yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah disampaikan temannya tadi? Coba, apa solusi yang bisa diberikan? Mungkin solusi itu bisa membantu teman kalian. Nah, seperti itu kan? Oh, mungkin ada yang jawab, oh gini Bu, solusinya setiap sore mungkin siram aja Bu itu halamannya, gunakan air. Nah, karena kan debunya bisa disapu pakai air. Dengan adanya air itu mungkin debunya sedikit berkurang. Nah, mungkin dengan masukan-masukan yang sudah diberikan temannya, kawan tadi terbantu. Nah, jadi seperti itu, tidak perlu yang berat-berat. Cukup kita ambil nilai-nilai yang mudah-mudah saja, yang sudah mereka memang terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Sehingga mereka juga akan gampang untuk mencari solusinya. Selanjutnya, metode apa yang bisa kita gunakan lagi? Ini metodenya jauh lebih disukai anak-anak biasanya. Metode simulasi atau role play, yaitu bermain games, bermain peran seperti itu. Jadi ini dia seperti ibaratkan sebuah drama. Kita bisa mengaitkan drama ini ke dalam pembelajaran IPS. Contohnya apa? Ekonomi. Contohnya drama apa yang bisa kita susun? Contohnya drama jual beli. Nah, jadi ada siswa yang menjadi penjualnya, ada juga yang menjadi pembelinya. Apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari drama ini? Gitu. Jadi pembelajaran yang mungkin bisa kita dapatkan adalah kejujuran di antara penjual dan pembeli. Ada juga kita dapatkan konsep ekonominya di situ. Ada terjadi tawar-menawar dengan kita bermain peran, bermain drama. Itu akan jauh lebih efektif, menyenangkan, tidak membosankan. Dan anak-anak juga mendapatkan perannya masing-masing. Jadi semuanya mendapatkan pembelajaran, tidak hanya bersumber pada satu atau dua. Kalau tadi kelompok kan mungkin kekurangannya ada yang bekerja, ada yang tidak. Gitu. Semua anak mendapatkan peran. Karena kan semuanya untuk bermain peran, bermain drama, ada perannya masing-masing. Meskipun cuma naskahnya antara satu bait atau dua bait, itu tidak masalah. Sehingga dengan seperti itu mereka terdorong untuk berinteraksi gitu, lebih asik, komunikasinya lebih terbuka seperti itu. Nah, metode selanjutnya apa? Metode selanjutnya bisa kita gunakan wawancara. Nah, wawancara apa? Wawancara teman sekelas contohnya. Hal kecilnya teman sekelas atau wawancara di luar teman kelas. Misalnya teman kelas lain kita wawancara gitu. Nah, metode ini bisa kita gunakan. Kita angkat kasusnya. Kalian cari ya kasus apa yang mau kalian angkat, lalu nanti wawancara teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini jarang ya digunakan. Biasanya kita sebagai mahasiswa yang sering mewawancara gitu kan, ada tugas observasi wawancara gitu. Kita juga bisa membuat itu kepada anak SD, anak sekolah dasar. Gimana caranya? Kita dorong mereka untuk mewawancarai. Bahkan mereka juga bisa mewawancarai guru gitu. Contoh wawancaranya itu mereka menanyakan nih terkait sampah. Apakah misalnya mereka menanyakan kepada temannya, apakah kamu sudah membuang sampah dengan benar? Apakah kamu sudah membuang sampah kepada tempatnya? Menurut kamu sekolah kita ini sudah bersih belum? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mereka kumpulkan ke dalam suatu permasalahan, dan mungkin mereka juga mencari solusi dengan wawancara yang sudah mereka dapatkan tadi. Jadi dengan metode ini juga akan membentuk keberanian siswa untuk tampil ke depan.
untuk berbaur dengan masyarakat seperti itu. Nah, muncul lagi nih pertanyaan, dengan kita menerapkan model pembelajaran PBL tadi, manfaat apa saja yang siswa dapatkan dalam pembelajaran PBL? Yang pertama, itu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami suatu permasalahan. Mengapa seperti itu? Karena seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mengapa dapat meningkatkan proses berpikir kritis mereka? Nah, mereka kan ini dihadapkan dalam suatu permasalahan. Otomatis mereka akan berpikir, masalah apa yang ada di kehidupan mereka? Apa solusi yang mereka berikan? Dan apa penyebab dari masalah itu? Nah, di situ akan terbentuk tuh kemampuan kognitif mereka, kemampuan untuk berpikir mereka. Mereka akan berpikir terus, di situ kita asah kemampuan mereka dalam berpikir. Nah, selanjutnya kemampuan kritis itu akan tumbuh juga setelah mereka berpikir, lalu mereka akan menganalisis, benar nggak sih masalah ini solusinya ini gitu. Jadi disitulah kemampuan kritis mereka terbentuk. Manfaat selanjutnya itu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan mereka sudah sering nih dihadapi suatu permasalahan, mereka sudah sering menemukan masalah. Lalu ketika mereka menemukan masalah itu, mereka akan mencari solusinya. Nah, maka dari itu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya adalah dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif siswa. Seperti tadi, jika kita tidak menggunakan metode yang pas, yang bisa kita kaitkan dengan model ini, maka sedikit kemungkinan siswa itu akan aktif semuanya. Paling tidak 1 atau 2 orang saja. Maka itu tadi, kita perlu adanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita juga perlu tahu bagaimana cara merancang model ini. Materi apa yang cocok kita kaitkan dengan model ini. Setelah kita menemukan model pemecahan masalah ini, apa metode yang kita gunakan, sehingga kita berharap siswa itu aktif semuanya. Jadi bukan hanya dengan metode kelompok saja, tetapi seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, banyak metode yang bisa kita kaitkan agar siswa itu terlibat aktif dalam suatu pembelajaran. Manfaat selanjutnya yaitu dengan mereka sudah sering menghadapi suatu permasalahan gitu ya, mencari solusinya, mencari masalahnya apa, penyebabnya apa. Di situ juga akan terbentuk rasa keingintahuan yang tinggi. Karena kan mereka mencari masalahnya. Oh, apa sih penyebabnya? Apa sih solusi yang bisa aku berikan nih untuk permasalahan ini? Di situ mereka rasa ingin tahunya terbentuk gitu. Rasa keingintahuan apa penyebabnya gitu. Apa masalahnya gitu. Lalu bukan hanya itu saja, otomatis terjalinnya kerjasama dan komunikasi itu menjadi lebih baik, meningkatkan kerjasama. Karena kan mereka bukan hanya secara individu ya dalam mengerjakan soal, mereka bersama-sama dengan teman kelompok, gitu kan, saling berdiskusi, bertukar pikiran, ide, gitu. Disitulah akan terjalin kerjasama, saling menghargai pendapat. Lalu yang terakhir manfaatnya apa? Yaitu semoga siswa kita harapkan mampulah untuk memahami pembelajaran IPS itu lebih mendalam lagi. Jadi IPS itu bukan hanya tentang sejarah, karena biasanya peserta didik ini dengar kata IPS, oh itu sejarah ya Bu? Bukan. Nah, jadi bukan hanya sebatas sejarah, tetapi kita juga ingin menumbuhkan berpikir kritis mereka tadi, interaksi mereka terhadap sosialnya, bagaimana nantinya mereka dapat berbaur dengan lingkungannya, ketika permasalahan datang mereka bisa menyelesaikannya. Nah, jadi itulah yang bisa kita harapkan dengan adanya model-model yang mungkin bisa membantu kita untuk memperjelas apa IPS itu sebenarnya kepada peserta didik. Bagaimana sih guru mengukur keberhasilan siswa terhadap materi pembelajaran IPS ini? Bagaimana cara mengukurnya? Yang perlu diingat tetapi sebelum itu, yang dinilai bukan hanya akhirnya saja, tetapi tahapan dari awalnya itu perlu dinilai. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, kita ambil dari segi kognitif. Kognitif itu kan cara berpikir siswa ya. Nah, bagaimana cara kita mengukurnya? Kita bisa menggunakan tes tertulis, oke? Ataupun tes lisan gitu. Tes lisannya seperti apa? Ya mungkin ketika kita mengajukan pertanyaan, dia aktif dalam menjawab. Nah, itu bisa kita menjadi tolak titik ukur juga. Lalu ketika kognitifnya sudah kita ukur, kognitif itu kan diukur gunanya untuk mengetahui nih ya, sejauh mana sih kemampuan siswa itu sudah memahami materi IPS yang kita bawa gitu. Lalu setelah kita mengukur kognitifnya ini, kita juga mengukur nih nilai keseharian siswa. Maksudnya nilai keseharian siswa gimana tuh? Contoh, dalam kelompok dia aktif atau tidak? Dia memberikan ide atau tidak? Nah, seperti itu. Bagaimana cara si anak dalam memilih suatu permasalahan? Bagaimana cara si anak memberikan solusi? Nah, setelah itu terjadi, setelah itu kita nilai. Nah, lalu bisalah kita menilai akhirnya ini. Nilai akhirnya seperti apa? Presentasi. Setelah mereka mengerjakan tugasnya secara bersama-sama, di situ kita bisa melihat anak yang aktif mana dan yang tidak mana. Melalui apa? Presentasi. Karena suatu presentasi itu adalah hal yang sudah ia pahamkan, yang dia ucapkan, atau yang sudah ia pelajari, itulah yang akan ia sampaikan. Nah, kan? Itu yang akan dia sampaikan. Jadi di situ bisa terlihat mana anak-anak yang benar paham terhadap materi secara menyeluruh, mana yang mungkin kurang paham, atau mana yang tidak paham sama sekali. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan presentasi.
Nah, lalu nilai kuantitatifnya gimana? Kalau tadi nilai kualitatifnya mungkin dengan segi kognitif ya, kita menganalisis gitu. Nah, dari segi kuantitatifnya kita mengukur data atau hasil akhir penilaian. Kita ukur juga. Sebelum kita menerapkan model pemecahan masalah ini, kita mengukur dulu kemampuan siswa itu seperti apa. Nah, setelah kita menerapkan model pembelajaran PBL ini terhadap materi pelajaran, disitulah kita mengukur sejauh mana sudah perkembangan siswa terhadap materi tersebut. Apakah model PBL ini benar-benar berhasil membangkitkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran IPS, benar-benar bisa membuat mereka jauh lebih memahami, lebih menerima pembelajaran tersebut atau tidak. Nah, disitulah titik ukur keberhasilan siswa itu berhasil atau tidak dalam memahami suatu materi yang kita sampaikan. Kita tadi kan mendengar pembahasan yang unggul-unggulnya saja nih ya. Lalu, bukan berarti tidak ada tantangan dalam mengerjakan model ini. Apa sih tantangan yang mungkin dihadapkan oleh guru dan bagaimana strategi yang bisa kita berikan, solusi yang bisa kita berikan agar tantangan itu bisa terselesaikan seperti itu. Tantangan apa saja sih yang sering dihadapi oleh seorang guru dalam menerapkan model pembelajaran PBL ini? Yang pertama yang sering terjadi dan banyak terjadi, bahkan sekarang itu pun masih banyak ya yang terjadi, yaitu fasilitas yang kurang memadai. Nah, di era yang modern ini, guru kan ingin tuh ya membuat media yang lebih menarik, interaktif, sehingga siswa itu tidak bosan, tertarik dalam materi pembelajaran. Nah, tetapi itu sering terhambat ketika fasilitas itu tidak mendukung kinerja guru tersebut. Misal, guru ingin membuat video interaktif nih, tetapi di kelas itu tidak ada infokus, sekolah itu tidak menyediakan infokus. Nah, itu akan menghambat kinerja guru tersebut, sehingga pembelajaran yang akan disampaikan lagi-lagi bersifat monoton, ceramah saja, tanya jawab, sehingga media-media kreatif itu jarang digunakan. Ya, itu tadi, karena fasilitas tidak mendukung. Nah, tetapi makanya itulah perlu guru yang kreatif. Jika guru ingin mengumpulkan sedikit dananya atau menyisihkan sedikit dananya untuk membeli infokus yang mungkin kita bisa beli dari online, dari luar yang murah-murah, kenapa tidak gitu kan? Jadi pembelajaran itu jauh lebih efektif. Nah, jadi fasilitas inilah yang pertama kali sangat-sangat mendukung kinerja guru itu bagaimana. Nah, lalu keterbatasan pemahaman guru. Maksudnya bagaimana? Mungkin guru tersebut memiliki latar belakang pendidikan sejarah, sehingga ia akan kesulitan untuk mengintegrasikan multidisiplin pembelajaran lainnya, seperti geografi, ekonomi. Nah, sehingga ketika dia mengintegrasikan suatu pembelajaran itu tidak secara luas. Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan waktu. Nah, ketika kita mengaitkan model pembelajaran PBL ini, yang dia fokusnya kepada pemecahan masalah, itu sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat banyak. Mengapa sangat banyak? Ya, belum lagi mencari masalahnya itu udah memakan waktu. Lalu dalam pengerjaan mencari solusinya gitu. Lalu bagaimana cara mengintegrasikannya, mengimplementasikannya, mempresentasikannya lagi. Jadi sehingga membutuhkan waktu yang perlu banyak. Nah, disitulah guru harus pandai-pandai memanfaatkan waktu tadi. Kapan waktu untuk mengerjakan tugas, kapan waktu untuk mengumpulkan tugas, sehingga dia lebih kondusif dan teratur. Karena model ini dia memang lebih menekankan ke dalam waktu yang lebih banyak gitu. Tetapi ketika kita hitungkan dalam waktu pembelajaran yang sudah diberikan, itu mungkin tidak akan cukup kita kerjakan dalam 1 hari, paling tidak itu 2 hari. Nah, jadi keterbatasan waktu itu sangat menghambat. Selanjutnya apa? Masih banyak guru yang melakukan penyampaian pembelajaran itu secara tradisional. Dia hanya berbasiskan kepada ceramah, tanya jawab, sehingga pun monoton jadinya. Tantangan selanjutnya apa? Tantangan selanjutnya itu adalah keterbatasan kemampuan siswa. Nah, kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya. Mungkin ada anaknya yang cepat tangkap, ada anaknya yang mungkin sedikit lambat. Nah, perbedaan itulah yang menjadi penghambat kita dalam penyampaian materi. Kalau kita memfokuskan kepada anak yang pintar saja, maka yang lambat akan tertinggal. Nah, ketika kita memfokuskan kepada anak yang memiliki keterlambatan dalam tanggapan pembelajarannya, maka anak yang sudah mengerti, mereka akan bosan, Bu. Kan sudah, ngapain diulang-ulang lagi gitu. Udah bosan, Bu, udah ngerti kok, Bu, gitu kan. Nah, jadi itu tadi, kita harus kreatif memilih metode mana yang cocok kita gunakan, model apa yang cocok kita gunakan, sehingga pembelajaran itu setidaknya meskipun lambat mereka senang gitu dalam menerima pembelajaran. Ketika mereka sudah senang, maka pembelajaran itu akan dengan sendirinya bisa mereka terima dan mereka serap. Dari tantangan-tantangan yang sudah ada tadi, apa sih solusi yang bisa kita berikan agar tantangan itu mungkin bisa kita kurangi gitu, atau bisa kita selesaikan? Apa solusi yang kita berikan? Nah, tadi kan kita sudah menemukan tantangan terhadap keterbatasan waktu ya. Nah, disitulah kita mungkin solusinya adanya RPP tadi, rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena di dalam RPP itu sudah ada kan waktu, kapan kita waktu menyampaikan materi, kapan kita waktu mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan. Nah, jadi kita harus memanfaatkan keterbatasan itu dengan cantuman RPP. Nah, lalu solusi apa yang kita berikan? Nah, kita gunakan media yang kreatif, media yang menarik.
sehingga pembelajaran itu tidak membosankan. Nah, itu tadi kan sudah kita jelaskan ya sebelumnya pada metode-metode apa saja yang bisa kita terapkan dalam PBL. Contohnya pembelajaran IPS itu kan ada tuh ya, salah satunya denah lingkungan sekolah. Nah, kita bisa menggunakan Google Maps tuh. Mereka akan nampak secara langsung, oh itu rumah saya gitu. Jadi mereka akan terlibat aktif gitu, senang gitu. Itu tadi gunanya media interaktif. Nah, tapi kan tantangannya tadi jika fasilitasnya tidak memadai, apa yang perlu kita lakukan? Itu tadi. Mau tidak mau kita harus menyisihkan sebagian dana kita untuk membeli Infokus. Nah, kalaupun tidak menyisihkan dana, kita bisa memanfaatkan, mengkreasikan bahan-bahan bekas untuk kita jadikan suatu media pembelajaran. Banyak barang-barang bekas seperti kardus yang bisa kita jadikan sebagai lokasi kita gambar peta, seperti itu. Puzzle, buat puzzle. Kita bisa memanfaatkan media-media yang mungkin tidak mengeluarkan biaya. Lalu, perlu adanya pelatihan guru. Evaluasi guru setiap tahunnya atau setiap bulannya. Nah, terus, kita juga perlu mengadakan kolaborasi antar guru. Maksudnya kolaborasi antar guru gimana? Nah, mungkin dengan sesama guru bisa bercerita, bertukar pendapat. Apa solusi yang seandainya kamu mendapatkan masalah ini? Apa solusi yang bisa kamu berikan? Apa solusi agar siswa itu tidak bosan? Jadi masukan-masukan dari guru itu bisa kita terapkan, bisa kita jadikan solusi untuk pemecahan masalah kita, agar pembelajaran yang kita bawakan nantinya bisa mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, mungkin sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada masukan atau saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.